Tomo News mempersembahkan hewan terlucu di dunia. Luhu secara resmi adalah kucing berwajah paling menyedihkan di dunia. Apapun yang Anda lakukan untuk membuat kucing ini sedih, tolong hentikan. Serius, lihatlah mata sendunya itu. Ya ampun, bahkan semangka segar tidak dapat mencerahkan harinya. Luhu bahkan tampak sedih saat bermain dengan panda. Bagaimana mungkin? Kombo kucing dan panda itu adalah kebahagiaan, iya kan? Luhu tinggal di Beijing, tapi itu bukanlah mengapa ia sedih. Dia memiliki saudara yang lebih tua, tetapi mereka juga bukan alasan dia sedih. Pada kenyataannya, tidak ada yang tahu mengapa dia sedih. Ini adalah salah satu misteri seperti segitiga Bermuda. Ini pasti gara-gara Anda. Anda pasti telah melakukan sesuatu. Jadi, dapatkah Anda berhenti melakukan apapun yang Anda lakukan? Anda membuat Luhu sedih. Pemiliknya Maggie Liu memiliki 40.000 followers pada akun Instagramnya yang terdapat miliaran foto Luhu dan kedua adiknya. Jadi, Maggie tidak sedih. Tapi Luhu sekarang telah dijuluki sebagai kucing paling menyedihkan di dunia. Menyedihkan bukan? Kucing pemarah ini berbeda. Anda juga akan marah jika orang-orang mengubah Anda menjadi sebuah meme. Tapi Luhu terlalu sedih untuk bahkan dibuat menjadi sebuah meme. Dan itu juga menyedihkan. Kami ingin mengatakan hal akan jadi lebih baik Luhu, tapi ternyata tidak. Suatu hari sedih yang panjang setelah hari sedih lainnya. Ini sangat menyedihkan. Lihatlah matanya. Tinggalkan aku sendiri. Hanya Luhu yang tahu bagaimana perasaanku. Ini menyedihkan. Pria membantu kucing yang kepalanya terjebak dalam toples plastik. Tupai menggemaskan pemanasan di pagi hari. Apakah Anda tahu bahwa peregangan sama pentingnya dengan olahraga? Makhluk kecil ini begitu menggemaskan. Jika Anda perlu sedikit motivasi untuk peregangan rutin, temui Bikke tupai menggemaskan yang hidup bersama pemiliknya di Jepang. Setiap pagi Bikke memulai harinya seperti ini. Menguap beberapa kali. Ya ampun, lihatlah dia meregangkan cakar kecilnya. Dia begitu santai. Apakah ia bermeditasi? Saya pikir tupai ini sedang bermeditasi. Video mendapatkan lebih dari 2 juta view di YouTube dan itu baru satu video dari banyak video lainnya yang menampilkan Bikke menonton TV, bermain di tempat tidur gantung dan sedang mengemil. Monyet seukuran jempol sedang digandrungi di kalangan orang kaya Cina. Hewan peliharaan monyet seukuran jempol dengan cepat menjadi kegemaran di kalangan orang kaya Cina di tahun monyet. Primata mini ini berasal dari Amazon Barat di Amerika Selatan. Seseorang memposting video ke situs sosial media Cina Tudo, mengklaim mereka menjual monyet. Tapi bagaimana mereka dapat memasukkan monyet ke negara adalah sebuah misteri. Harga untuk seekornya di Cina dilaporkan adalah sekitar 30.000 yuan atau 4.600 US dollar. Harga ini mendekati harga yang kami temukan di website Pogis Animal House yang menjual marmosets dengan harga 4.900 dolar. Membeli atau menjual monyet-monyet adalah ilegal di PRC. Belum lagi kejam dan tidak manusiawi. Tetapi hal yang konyol seperti hukum tidak akan menghentikan orang kaya Cina dari mendapatkan apa yang mereka inginkan. Setuju? Bayi gajah memamerkan gerakan kaki yang lincah.
bertindak dengan terpaksa membiarkan dirinya dimandikan. Apakah ini burung ataukah anjing? Tidak, ini adalah burung pelikan Dalmatian. Today that by day 2 they're already feeding themselves. So basically we just keep them in a climate-controlled brooder so that they're kept warm and moist. And then we feed them, right now they're being fed 5 times a day. The Dalmatian pelican is a Eurasian species. It's the largest species of pelican in the world and one of the largest flighted birds in the world, and they're listed as vulnerable by the IUCN. Panda merah mendapatkan check-up keduanya di kebun binatang Chicago. Where am I going? You're going to go there, so I'm going to go this. Can I see that dumpster, please? Oh, that's because there's food coming out. Great. Hello, Where's sister at, huh? Anak macan tutul yang sangat menggemaskan.
Singa putih langka lahir di kebun binatang Brasil. Só no come e dorme, hein? De 3 em 3 horas. A filhote tem quase 2 meses que enfrentaram um desafio. Ela foi rejeitada pela mãe, ela gosta, ela aceita muito bem o contato humano. Aliás, ela precisa de carinho. Tem uma certa frequência em animais biológicos, principalmente no primeiro nascimento. Ela vai poder voltar a fazer contato com o pai e com a mãe? Nós acreditamos que sim. Não agora. Ela é muito pequena e o risco dele são filhotes que acabam rejeitando. E não vale a pena insistir? Deixar ele lá mais tempo com a leoa? É um risco muito grande porque Rusa kecil coklat diberi minum dari botol. Kebun Binatang Jerman mempersembahkan 7 anak citah yang menggemaskan. Ketujuh anak citah yang berusia 5 minggu ini sedang melihat dunia luar untuk pertama kalinya di Kebun Binatang Jerman Barat. Untuk menjaga bayi lucu ini dalam lingkungan yang lebih alami, anak bersama dengan ibu mereka yang bernama Namoja pindah keluar kandang. Namoja sangat menyayangi anak-anaknya, dan anaknya seperti anak-anak lain, sangat bersemangat untuk bermain di luar. Petugas kebun binatang memberi makan dari botol pada anak-anak yang tidak mendapatkan cukup susu dari ibu mereka. Petugas kebun binatang memberikan makan dari botol pada anak-anak yang tidak mendapatkan cukup susu dari ibu mereka. Tujuan 7 bayi ini adalah agar mereka dapat mencapai berat badan yang sesuai hingga mereka dapat hidup hanya dengan memakan daging saja, seperti ibu mereka. Temui bola-bola lucu ini, anak berang-berang Eropa. Pertama, kami membawakan Anda anak panda yang lucu, Yuan Zai dari Kebun Binatang Taipei. Kemudian kami membawa Anda anak beruang kutub terimut dari Toronto Zoo. Sekarang bersiaplah untuk berteriak ketika kami tunjukkan bayi berang-berang Eropa. 2 berang-berang Eropa ini atau berang-berang Eurasia ditemukan oleh penduduk setempat di dekat sebuah kolam kecil di Pulau Kinmen, pulau terpencil di Taiwan. 1,5 bulan yang lalu mereka ditinggalkan oleh ibu mereka setelah rumah mereka dihancurkan oleh kru konstruksi. Setelah diselamatkan, mereka dibawa ke Kebun Binatang Taipei, di mana mereka dirawat dan diberi makan dengan botol. Keduanya diperkirakan berumur 9 minggu dan masih cukup hiperaktif, sehingga penjaga kebun binatang perlu mengalihkan perhatian mereka dengan dot bayi selama pemeriksaan. Untuk menahan posisi mereka saat mengambil darah, penjaga kebun binatang membungkus mereka dengan handuk seperti lumpia yang hanya meninggalkan ekor mereka terkena jarum dokter. Kabar baiknya adalah bahwa keduanya cukup sehat. Kedua bayi berang-berang sepanjang 34 cm dengan ekor panjang 20 cm. Yang lebih tua beratnya 1.190 gram, sementara yang lebih muda beratnya 1.090 gram. Anda ingin memberikan nama 2 bola bulu ini? Kunjungi halaman web Taipei Zoo dan kirimkan saran Anda. Rakun di Kebun Binatang Taipei menjadi populer karena mereka lucu. Rakun bukanlah asli Taiwan, jadi satu-satunya tempat untuk menemukan mereka adalah di Kebun Binatang Taipei. Ya, Anda membayar uang untuk menonton makhluk kecil lucu ini berebutan makanan. Penjaga kebun binatang telah melatih rakun untuk melambaikan tangan atau mengemis makanan yang merupakan satu-satunya hal yang memotivasi perampok bertopeng ini. Jadi, siapa yang ingin makan? Saya mau.